Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang berada di rumah. Malam hari ini, mari kita menyembah Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya.
secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencanamu. Yesus, aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Haleluya. Lewat firman-Mu kami akan lebih dekat, kami akan lebih intim mengenal-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang berada di rumah, baik, kita akan segera mendengarkan rema yang akan Tuhan sampaikan pada malam hari ini di ibadah keluarga kita hari ini. Pembacaan malam hari ini terdapat di Mazmur 1 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaannya. Orang yang berbahagia menurut pemazmur, ayat yang pertama ialah tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yaitu tidak mendengarkan apa kata zodiak, apa kata peramal. Bahkan baru-baru ini ada seorang yang dikenal bisa meramalkan masa depan, tetapi dia tidak bisa meramalkan dirinya sendiri. Akhirnya ditangkap dan dijebloskan ke penjara karena terlibat dengan obat-obat terlarang. Orang yang berbahagia adalah orang yang selalu berjalan
menurut nasihat dan perintah Tuhan. Tidak berjalan dan tidak mengikuti perkataan-perkataan yang ada di majalah, ramalan bintang bahwa hari ini ada orang anak Tuhan, bahkan pada waktu dia bangun dari tidur yang dicarinya adalah handphone. Buka apa kata zodiak hari ini, bukan buka firman Tuhan dan merenungkan apa yang akan dikatakan Tuhan pada dia hari ini. Pada waktu kita bangun tidur, kita mencari Tuhan. Kita mengambil Alkitab, merenungkan apa yang akan Tuhan sampaikan. Pada waktu kita akan tidur pada malam hari, kita merenungkan firman-Nya. Dan kita bisa tahu isinya, hati Tuhan. Yang kedua, menurut pemazmur, orang yang berbahagia adalah ayat yang pertama bagian B, yang tidak duduk dalam kumpulan orang yang pencemooh. Kumpulan pencemooh di sini adalah tidak duduk-duduk, bergunjing, atau duduk bergosip, menceritakan orang lain. Ada satu nama yang paling top di Manado, namanya Carlota. Tidak habis dan tidak lekang oleh waktu nama itu. Carlota suka duduk-duduk, bercemooh, menggunjingkan orang lain, menggosipkan orang lain. Orang yang seperti itu dianggap tidak berbahagia. Orang yang berbahagia menjauhi kumpulan pencemooh. Yang ketiga, orang yang berbahagia menurut pemazmur ialah yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang kedua. Sudah pasti orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam pasti akan berbahagia. Karena seperti firman Tuhan pada minggu yang baru lalu, orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam tidak memiliki waktu untuk menghabiskan harinya dengan emosi-emosi sampah, dengan perasaan-perasaan sampah. Orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang mengisi seluruh pikirannya dengan firman Tuhan, tidak memiliki waktu untuk memikirkan hal-hal yang duniawi. Suka dan selalu rindu merenungkan firman Tuhan, sering memperkatakan firman Tuhan, hal-hal yang mendatangkan berkat, bukan hal-hal yang memberikan sandungan bagi orang lain. Anak Tuhan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan pasti akan menemukan janji-janji berkat, janji-janji perlindungan, janji-janji penjagaan, janji-janji yang Tuhan sudah sampaikan lewat firman-Nya. Orang yang berbahagia yang tidak menurut nasihat orang fasik, tidak duduk di kumpulan pencemooh, yang suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dia pasti, ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Berarti dia selalu menghasilkan buah, yaitu selalu hidup di dalam berkat Tuhan, selalu
diberikan kelimpahan. Bukan masalah finansial saja, tetapi berkelimpahan dalam sukacita, berkelimpahan dalam damai dan sejahtera. Hal-hal yang baik selalu akan mengelilingi dia, selalu akan menyertai dia. Saudara, pohon yang ditanam di tepi aliran air sudah pasti dia tidak pernah akan layu. Dia selalu akan menghasilkan buahnya. Di firman Tuhan berkata, ia akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Selalu tepat berbuah. Dia selalu akan gemuk dan segar. Dan tidak akan mengalami kekeringan. Meskipun di situasi yang sulit, di situasi yang sukar, dia akan selalu segar. Karena seperti ditanam di tepi aliran air. Selalu ada nutrisi-nutrisi firman Tuhan yang dia renungkan setiap hari, yang selalu akan menguatkan imannya. Orang yang berbahagia, yang tidak menuruti nasihat orang fasik, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, yang tidak duduk di kumpulan orang pencemooh, dia tidak akan pernah layu daunnya. Tidak pernah layu berarti dia tidak pernah mengalami kekeringan. Selalu segar. Walaupun susah, walaupun mungkin pohon ara tidak berbuah, hasil pohon mengecewakan, tetapi dia akan selalu terlihat segar. Karena selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Ketika imannya selalu diisi, selalu diberi makan dengan nutrisi-nutrisi yang baik. Ketika imannya selalu dipelihara dengan mengkonsumsi makanan-makanan rohani yang baik, sudah pasti tidak akan mengalami kekeringan, tidak akan layu. Haleluya. Yang ketiga, ayat yang ketiga C, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang tidak duduk di kumpulan orang pencemooh, yang tidak mendengarkan nasihat-nasihat duniawi, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, orang itu akan dibuat Tuhan berhasil. Apapun yang dia kerjakan akan dibuat berhasil. Apapun yang dia rancangkan akan dibuat Tuhan berhasil. Berarti imannya akan selalu kuat. Ketahanan imannya selalu kuat. Yang keempat, orang yang tidak berjalan menuruti nasihat orang fasik, yang tidak suka bergosip, yang tidak suka menggunjingkan orang lain, yang setiap harinya, setiap dia bangun tidur, setiap dia menutup mata untuk pergi tidur, di tengah-tengah kesehariannya, aktivitasnya sepanjang hari, dia suka merenungkan firman Tuhan. Ayat yang ke-6, Tuhan mengenal jalan orang benar. Mengenal berbeda dengan tahu. Ketika seseorang mengenal seseorang lebih dekat, berarti dia tahu kesukaannya, dia pasti tahu hobinya, dia pasti tahu makanan kesukaannya, dia pasti tahu ukuran sepatunya,
Dia pasti tahu ukuran bajunya. Kalau orang yang hanya sekedar tahu saja, dia pasti hanya tahu bahwa sister yang itu rambutnya warna hitam, kira-kira tingginya 160-an, memiliki suami satu, memiliki putri satu, itu saja dia tahu. Tetapi dia tidak mengenal isi hati orang itu. Apa yang dia rindukan, apa yang dia ingin makan hari itu. Tuhan mengenal kita apabila kita lebih intim dengan Tuhan. Tuhan mengenal apa yang menjadi kerinduan kita. Apabila kita intim dengan Tuhan, Tuhan mengenal kita dekat. Apa yang menjadi kerinduan hati kita, pasti Tuhan akan jawab. Tuhan pasti akan memberikan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Melakukan yang bertolak belakang dari apa yang Tuhan inginkan sesuai dengan pemazmur ini, sudah pasti jalannya menuju kebinasaan. Sudah pasti Tuhan tidak mengenal dia. Sudah pasti seperti ayat yang keempat, demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Tidak berbekas, tidak bersisa. Kebanggaan mereka mungkin harta kekayaan mereka. Bila Tuhan tidak memberkati, Tuhan tidak berkenan, semuanya akan seperti sekam yang ditiup angin, tidak berbekas. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, akan Tuhan angkat, akan Tuhan berkati, akan Tuhan lindungi, dan akan Tuhan sertai. Anak-anak Tuhan dimanapun berada, tetaplah berjalan di jalan yang dikehendaki Tuhan. Tetaplah berpegang teguh pada janji firman Tuhan dan tetap bersandar penuh kepada Tuhan. Karena ketika kita mengiringi Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Ketika kita melayani Tuhan, tidak pernah sia-sia. Tuhan selalu memperhitungkannya dan Tuhan pasti akan selalu menyertai kita. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami diingatkan untuk selalu bersandar merenungkan firman-Mu siang dan malam. Kami diajarkan Tuhan untuk mengikuti rules-rules yang telah Engkau tetapkan. Menjaga perkataan, menjaga sikap. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, kami akan menjadi orang-orang yang disebut berbahagia. Haleluya. Ku berbahagia, yakin teguh, yeah.
garisnya ku ditebus ciptaan baru. Roh Kudus, mari sama-sama kan kita berkatakan, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Haleluya. Kami berbahagia, kami akan memuji-Mu Tuhan selama-lamanya. Engkau memberkati jemaat Tuhan, keluarga-keluarga jemaat GSJA Winangun. Duduk berdiri, keluar masuk, dijagai dan disertai oleh Tuhan. Sakit penyakit, virus bakteri mematikan, dilalukan di dalam nama Tuhan Yesus. Bayang-bayang maut sedikit pun dijauhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, tinggallah dan pulanglah dalam damai dan sejahtera, dalam persekutuan Putra Allah dan Roh Kudus, menjadi milik dari masing-masing kita semua. Sampai Tuhan menjemput kita di angkasa yang indah permai. Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Salam berbahagia. Haleluya.